kemudian pelakunya juga didampingi dari teman-teman yang lain, Puspaga bisa mengambil peran bagaimana konseling keluarga ini bisa dilakukan juga, perubahan dari keluarga ini juga bisa dilakukan. Jadi bisa seiring seirama yang satu dibenahi, kemudian akarnya atau lingkungannya juga dibenahi. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana sinergitasnya ke depan, gitu ya. Nah ini efek dari the ripple effect, bahwa self atau diri itu merupakan sumber daya terkecil yang ada di sebuah organisasi yang itu akan berdampak luar biasa. Ya, dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga keluarga, society, termasuk pendidikan, kemudian lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang terakhir itu adalah negara. Bahwa kalau kita bilang, kita jargonnya selalu bilang begini, bahwa anak-anak ini adalah penerus bangsa. Yang dimaksud penerus bangsa itu kriterianya kayak apa? Clear nggak di sini? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa pengembalian anak-anak dari pasca rehabilitasi tidak bisa dilakukan di level self saja. Kalau tadi Bapak menginfo di BPRSR, kemudian di lembaga sosial yang lainnya sudah dilakukan dan lain sebagainya, itu kan baru di level self. Ya kan? Nah kemudian di level keluarga itu bagaimana? Kalau misalnya anaknya sudah dibenahi, balik lagi ke media yang dulunya membentuk dia begitu, kira-kira balik lagi nggak? Pasti balik lagi. Maka nggak bisa, begitu anak ini masuk pusat rehabilitasi, maka saya tidak tahu regulasinya ya Bu ya, saya kurang paham. Apakah ada regulasi yang mewajibkan, kalau dari Ibu tadi ada, saya lupa ya, undang-undang nomor berapa tadi mewajibkan bahwa perlu ada juga perlakuan atau kondisi khusus yang diterapkan pada keluarga ABF. Nah ini apakah memungkinkan kalau keluarga ini juga dibikin sistem harus wajib minimal 6 kali 8 kali konseling keluarga, misalnya ke Puspaga dengan perlu ada kayak, kalau beberapa orang memang perlu diwajibkan ya Pak, nggak bisa untuk kesadaran sendiri menyadari bahwa keluarganya bermasalah. Itu perlu kita bantu sadarkan. Kenapa sih anaknya begini begitu? Nah ini peran Puspaga luar biasa bisa di sini. Selain itu sebenarnya juga ada teman-teman psikolog di puskesmas. Sekiranya memang di Puspaga tidak terlalu banyak tenaga gitu ya. Walaupun Puspaga itu ada Puspaga kecamatan, ada Puspaga desa, tapi secara kompetensi kan berbeda. Psikolognya hanya di kabupaten kalau misalnya ya, psikolognya hanya di kabupaten. Nah ini yang perlu kita cari solusi bersama sebenarnya di sini. Nah, jadi ketika anak ini secara self itu diubah, keluarga juga dibantu dibenahi, baik itu dari selfnya atau sistem keluarganya, maka tidak ada lagi rasa penolakan terhadap anak-anak ini, karena keluarga juga menyadari bahwa dia sedikit banyak ada peran ketika anaknya menjadi problem yang seperti dia itu. Nah, kemudian manajemen resikonya adalah identifikasi diri dan identifikasi lingkungan. Ketika anak berhadapan hukum ini, apakah clear dia benar-benar perilakunya ini bermasalah atau memang ada gangguan-gangguan secara psikologis yang lainnya. Jadi ketika memang teman-teman anak-anak ini masuk ke pusat rehabilitasi, tidak hanya berhenti untuk diberikan keterampilan dan lain sebagainya untuk itu, tapi juga diberesin secara individu. Kemudian identifikasi lingkungan dari mulai lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat. Nah, sayangnya memang ya program kita tuh bagus-bagus. Sayangnya masih hanya di level pemahaman atau pengetahuan saja. Jadi kayak program ibu ya yang tadi 6 untuk keluarga gitu ya. Saya yakin sudah disosialisasikan kemana-mana dan semuanya sudah sangat paham ya Bu ya. Gitu. Nah ini kadang-kadang kan ada gap memang. Yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu ada gap. Gap antara pemahaman, pengetahuan dan gap keperilakunya. Kita sendiri sekolah berapa puluh tahun,
Berapa persen dari apa yang kita pahami itu nancep ke dalam diri kita dan menjadi sebuah perilaku? Gak banyak kan? Nah ini yang perubahan-perubahan ini yang mari sama-sama nanti kita pikirkan bersama gitu ya, bagaimana tidak hanya ketika kita ke masyarakat, ke keluarga-keluarga, ilmu-ilmu yang luar biasa ini tidak berhenti hanya di level pengetahuan, tidak menjadi pengumpul pengetahuan aja, tapi bagaimana pengetahuan ini bisa kita aplikasikan ke dalam diri sebisa mungkin kalau ke masyarakat secara teori dikurangi aja, banyakin aplikasi-aplikasi terkait dengan skill ya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang pertama self, diri ya. Kita perlu paham di sini dulu. Manusia itu ketika dia bisa memiliki karakter itu kan sesuatu yang diyakini, benar nggak? Aku memang anak nakal, aku memang anak yang nggak diterima, aku anak pemarah, aku anak yang senang membantu, aku anak itu kan dia yakini sendiri, betul ya? Tapi keyakinan ini tidak muncul tiba-tiba, teman-teman. Ada prosesnya. Jadi proses bagaimana dia membentuk karakter dirinya dia itu yang bermula dari lingkungan. Apa yang dia lihat di lingkungan, dia internalisasikan ke dalam dirinya, kemudian berpengaruh pada perasaannya dan fisiologisnya, kemudian mendorong perilaku. Jadi ketika perilaku ini lingkungan yang dia lihat sama, dia internalisasikan pada dirinya, dia replikasi pada perilakunya secara bertahun-tahun, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah kebiasaan ini kalau diulang-ulang sampai bertahun-tahun, maka akan dia yakini sebagai identitas diri. Jadi sebenarnya identitas itu nggak perlu dicari, tapi perlunya dibentuk. Dimulai dari mana? Identitas keluarga. Keluarga yang spiritual, keluarga yang memiliki tujuan, keluarga dibentuk dimulai dari situ sebenarnya. Nah jadi karakter itu bisa diubah nggak kalau gitu? Bisa, sangat bisa sekali. Maka namanya restrukturisasi. Maka kita perlu memahami si individu ini sebenarnya apa problemnya di mana. Apakah problemnya di level lingkungan atau memang di dirinya? Kayak schizophrenia misalnya kalau gangguan psikologis ya, problemnya ada di pikiran. Hormon-hormon ada yang di dalam pikirannya, ada yang tidak stabil, maka itu perlu kita benahi. Kalau gangguan mood, depresi, kemudian bipolar itu yang terbesar problemnya adalah di perasaan. Nah ini perlu kita pahami secara individual. Anak ini apakah memang benar-benar hanya memiliki karakter atau identiti bahwa dia anak yang jagoan, gitu ya, sehingga dia berani sama semua orang, atau memang ada problem secara psikologis. Kalau ada problem secara psikologis, maka perlu pendampingan selama dia direhabilitasi, dua-duanya dilakukan. Secara gangguan psikologisnya perlu diberesin, kemudian secara kebiasaan atau identiti yang dia yakini perlu kita restrukturisasi, kita ubah keyakinannya dia. Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia selama ini nggak bisa berubah? Karena ada hal-hal yang selalu meyakinkan dia dari lingkungan sekitarnya. Kamu pernah loh kalau kayak gitu? Nggak akan selalu begitu. Kalau aku melakukan ini, teman-teman bisa senang, aku dibangga-banggain sama teman-teman. Itu bermula dari keyakinan ini yang membentuk identitas atau karakteristiknya mereka. Ada nggak Bapak Ibu yang ada di sini merasa bahwa aku memang orangnya pemalu, aku nggak pedean, aku pemarah, aku tuh nggak bisa halus sama orang? Ada yang punya keyakinan kayak gitu, yang diawali dengan kalimat aku adalah orang yang secara nggak sadar Bapak Ibu menempelkan keyakinan atau melabel dirinya sebagai orang yang seperti itu. Dan bagaimana kerja keyakinan ini? Ini adalah frame of mind. Jadi ketika kita meyakini sesuatu pada diri kita, maka pikiran kita akan bekerja dan mempengaruhi perasaan kita dan fisiologis kita. Itu yang akan menggerakkan kita pada pikiran yang kita pikirkan yang sesungguhnya. Maka untuk mengubah keyakinan ini dimulai dari mana? Ubah dari pikiran. Perlu dipahami karakter-karakternya, strukturnya seperti apa. Makanya namanya dari strukturisasi, dari self-nya itu sendiri. Ya. Ini tidak hanya berlaku untuk ABH ya teman-teman ya. Ini berlaku juga untuk keluarga
Bisa jadi setelah kita identifikasi dari keluarganya, oh ini yang bermasalah bapaknya. Oh ternyata bapaknya punya gangguan narsistik misalnya. Artinya si bapak kan perlu terapi berlanjut tuh, nggak bisa berhenti. Gitu kan? Nah ini harus berbarengan dengan rehabilitasi yang dilakukan oleh anaknya misalnya, dan rehabilitasi secara self atau individu dari kedua orang tua. Oke. Nah kemudian perlu kita pahami bahwa segala permasalahan yang ada di dunia ini, akar permasalahannya itu adalah dari keluarga. Bahkan kalau kasus anak-anak dalam psikologi ya, begitu ada kasus anak, faktor penyebab dari kasus anak 90% itu adalah keluarga atau pola asuh orang tuanya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Bukan anaknya yang terus ditreatment orang tua dia kan, tapi justru orang tuanya dulu yang diberesin. Karena ini potnya, medianya, media tumbuh anak-anaknya. Ini yang perlu diberesin dulu. Kalau kita mau dianalogikan menjadi medianya dibongkar. Ini sebenarnya medianya sesuai enggak dengan karakteristik anaknya. Kalau enggak ya diganti medianya, diperbarui. Kalau kurang pupuk ditambahin pupuknya. Nah maka setelah dari self atau individu, kita perlu memahami ini, bagaimana keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat itu punya karakteristik menurut Pak John Friend ya. Karakteristik pertama itu adalah penghargaan dan kasih sayang. Jadi yang dinamakan keluarga ini kuat, salah satu kriterianya adalah dia bisa menghargai, bisa memberikan rasa cintanya, kasih sayang, mengungkapkan cintanya. Sama seperti tadi cuma ditepuk, itu bentuk kasih sayang. Kalau itu nggak pernah diberikan, maka anak-anak nggak pernah merasakan. Begitupun sebaliknya. Penghargaan dan kasih sayang ini, anak atau anggota keluarganya tidak takut untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang tuanya. Artinya, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen ini terkait dengan peran-peran di dalam keluarga. Kalau komitmennya nggak jelas, siapa yang cari uang, tulang punggung dan lain sebagainya, atau peran-peran di dalam keluarga, maka ini juga akan menimbulkan risiko. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi positif. Komunikasi positif ini bagaimana antar peran anggota keluarga itu bisa saling mendengarkan dengan baik. Ketika itu tidak ada, maka itu menjadi indikatornya berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah waktu yang menyenangkan bersama. Kalau anak-anak remaja sudah mulai tidak happy, enjoy bersama kita, orang tua, maka ini kita sudah kehilangan satu kriteria bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang kuat gitu, dan menyenangkan. Tidak hanya begitu, tapi sebaliknya, ketika kita pulang ke rumah, enjoy lah. Atau sengaja lembur aja deh, harus ketemu di rumah gitu. Lembur aja deh, lagi menghindari sesuatu di rumah. Artinya rumah atau keluarga itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat kita juga. Ini sambil ini ya, ini yang akan kita pakai sebagai kriteria nanti untuk melihat fungsi dari keluarga. Kemudian kesejahteraan rohani, Muri juga menyampaikan bahwa hampir semuanya anak-anak yang ABH keluarganya itu secara spiritual tidak bagus. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen stres dan krisis. Bagaimana problem solving di dalam keluarga, tantangan-tantangan dalam keluarga dihadapinya itu dengan mulus, nggak naik turun, stresor sebenarnya. Oke, nah ini apa? Nah ini teman-teman, ini yang perlu kita pakai sebagai pedoman ketika kita mau melakukan intervensi kepada keluarga. Jadi ada 5 level keberfungsian dalam keluarga. Level terendah itu adalah keluarga yang memang disfungsi, keluarga yang tidak sehat. Di sini ciri-cirinya kalau misalnya keluarganya sudah banyak kecemasan, takut berada di rumah, tidak nyaman, dan komunikasi tidak bagus, semuanya berjalan sendiri-sendiri, itu di area ini. Maka pasti anggota keluarga itu ada gangguan-gangguan psikologis yang ada di dalamnya. Maka perlu diberesin melalui intervensi psikologi klinis atau konseling. Kemudian di level borderline atau level batas itu agak mirip. Nah ini
sangat diktator sekali, komunikasinya juga penuh dengan emosional, regulasi emosinya nggak bagus, komunikasinya juga nggak bagus, problem-problem dalam mengatasi stresnya juga tidak baik, gitu ya. Jadi yang ini, nah ini tidak ada semua tuh di dua level keberfungsian keluarga ini. Maka di dua level ini intervensi yang perlu kita berikan itu adalah intervensi individual dan intervensi kelompok dari keluarga untuk membereskan gangguan-gangguan dalam dirinya. Kemudian mid-range ini keluarga yang memang sudah mulai menghargai, melihat perbedaan dan lain sebagainya, tapi belum ada terorganisir dengan baik, gitu ya. Jadi keberfungsian keluarga, aturan-aturan itu masih sangat kaku, masih mirip dengan borderline, tapi dia sudah tidak dari satu orang. Kalau borderline itu otoritasnya dari satu orang, kalau di sini sudah membuat aturannya itu sudah melibatkan keluarga, tapi masih sangat kaku. Nah, di area sini artinya sebenarnya dia kemampuan dirinya untuk membangun keluarga itu sudah ada, maka tinggal ditambah lagi pengetahuannya, kemudian meningkatkan skillnya, kesadaran keberfungsian dari keluarganya seperti apa, gitu ya. Nah, ini perjalanan ini dari intervensi di area sini tergantung baseline-nya ya, sampai kita ke keluarga optimal, seenggaknya sampai ke adik keluarga. Keberfungsian keluarga kalau sudah sampai sini, ini keluarga yang bisa menerima keunikan dari semua anggota keluarganya. Maka kalau intervensi keluarga kita sudah sampai sini, insya Allah ketika anak-anak itu kembali ke keluarganya, dia sudah bisa menerima dengan baik. Kenapa? Karena orang tua yang sudah selesai dengan dirinya, ya, sudah selesai dengan dirinya. Maka intervensi dari kita yang untuk keluarga yang bisa kita lakukan itu minimal sudah bisa sampai di level. Kalau sudah sampai level situ, maka untuk menumbuhkan menjadi media tanam buat anak-anak atau anak-anak yang memang bermasalah, insya Allah itu sudah oke, sudah kuat. Nah, jadi mungkin di area sini kalau masukan dari saya mungkin bagaimana sinergitas ini bisa kita lakukan bersama ketika satu anak ini sedang menyelesaikan rehabilitasi atau berproses dengan hukum, tapi keluarga ini juga berproses dengan konseling. Nah, apakah ini bisa semacam tadi ya, memang diwajibkan berapa kali pertemuan gitu sebagai salah satu syarat penyelesaian permasalahan. Begitu teman-teman, ini dari saya. Silakan kalau teman-teman ada diskusi